Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu dan juga bapak-bapak jamaah pengajian muslimah Senin pagi Masjid Al-Hasanah yang saya muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga, melindungi dan melimpahkan barakahnya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Pagi hari ini sedikit kita keluar dari tema yang biasa kita bahas agar ada refreshing begitu, sambil kita mereview atau memurojaah kembali perjalanan hidup kita di dunia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mulai, kita murojaah dahulu. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini pukul berapa ini? 9 lebih hampir 30 menit ya. Kita masih diberi nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nikmat yang kita rasakan pertama kali nikmat apa, ibu-ibu? Apa, Bu? Iya, ada kesempatan. Yang sebelum itu coba. Nikmat apa ya? Nikmat hidup. Coba kalau ibu tidak hidup hari ini. Alhamdulillah, kita hari ini diberi nikmat hidup. Oke. Kira-kira hidup itu mahal atau murah, Bu? Mahal. 1 miliar? Boleh enggak nyawa ibu kita ambil, kasih duit 1 miliar? Enggak, 1 triliun. Boleh? 100 triliun. Enggak boleh? Habis triliun apa, Pak Jendra? Di atas triliun apa? Bilion ya? Oke. 1 juta bilion dibunuh hari ini. Boleh enggak, Bu? Enggak boleh. Berarti ibu kaya atau kaya hari ini? Kaya. Kaya banget. Itu baru 1 ruh. Ya, 1 kehidupan. Baik. Orang kalau ibu misalnya dikasih suami hari pagi tadi, ada enggak yang dikasih suaminya 100 juta? Misalnya loh ya, saya bertanya, tadi pagi sang suami kasih 100 juta, kira-kira ibu ngucapin syukur terima kasihnya berapa kali, Bu? Misalnya loh, misalnya 10 kali? 100? Iya. Ibu hari ini diberi duit 1000 bilion lebih sama Allah Subhanahu wa taala, karena nyawa ibu harganya mahal. Maaf, Bu, tadi pagi sudah menyukuri nikmat hidup atau belum? Saya bertanya. Khusus nikmat hidup, bukan nikmat yang lain. Nikmat hidup ini sudah disyukuri belum? Jujur, ini nggak boleh, kalau nipu bahaya ini. Allah Maha tahu. Bapak-bapak juga ini kalau masalah hidup, coba bapak di sini masih hidup juga, ya. Jujur, siapakah yang tadi pagi sudah secara khusus menyukuri nikmat hidup? Pak Jendra, kasih hadiah Pak Jendra. Ada nggak hadiah? Oke. Angkat tangan, berapa biji, Bu? Dihitung. Berapa orang maksud saya? Ada nggak yang secara khusus menyukuri nikmat hidup? Siapa? Betul ya, secara khusus nikmat hidup disyukuri. Ada, Bu? Tidak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Dan biasanya kalimat istirja ini diucapkan kebanyakan orang kalau ada orang mati. Kita ini hidup, tapi barangkali hati kita sedang agak mati pagi ini, karena tidak menyukuri ternyata. Ya. Oke, tapi saya kira tidak deh. Kayaknya malu-malu atau tidak sadar. Ini yang saya khawatir, antuna ibu-ibu tidak sadar. Saya bertanya, siapakah yang tadi pagi bangun subuh, bangun tidur membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Siapa yang baca itu? Loh, ibu itu menyukuri nikmat hidup tidak itu? Jangan-jangan tidak paham artinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sudah berapa kali ini istirja. Allahu Akbar. Ibu ngaji berapa ribu tahun sudah? Ya.
Tapi tidak sadar kalau membaca doa itu doa mensyukuri nikmat hidup. Apa artinya, Bu? Pak, kasih tahu Pak, kasih hadiah Pak yang bisa artikan Pak. Segala puji hanya bagi Allah, alladzi yang ahyana, telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, yang setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kita akan dibangkitkan. Masya Allah. Doa barangkali sejak kita baca sejak kita masih TK sampai sudah mau punya cucu, nggak tahu artinya, nggak paham, ya, nggak sadar kalau itu bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup. Berarti saya dapat hadiah dong, saya baca, ya. Masya Allah. Ini loh Bu, kadang-kadang maaf, makanya pagi hari ini saya ingin mengajak kita memurojaah mereview. Jangan-jangan kita sudah ngaji berpuluh tahun tidak sadar untuk apa kita hidup. Maaf ya, kadang-kadang kita pandai ini, pandai bahasa Arab nomor 1, ini ngaji nomor 1 juga, ya. Ini fikihnya, Masya Allah. Wow, semua. Tapi sudahkah kita bersyukur? Belum. Yang bener aja, belum. Tadi baca doa nggak baca. Jangan-jangan kita sholat juga tidak paham artinya. Jengkang, jengking, dengklak, dengkluk, ternyata hati kita kosong. Jangan-jangan kita hanya formalitas gerakan dan ucapan, tetapi tidak diikuti dengan hati ibadah kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ibu-ibu yang saya muliakan, materi kita nggak usah banyak-banyak pagi hari ini. Ya, sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Salah satu cara agar umur kita panjang itu betul tadi disampaikan. Ya, menjaga kesehatan, mengobati itu begini begitu. Itu betul, salah satu upaya. Tapi jangan-jangan kita selama ini keliru. Hanya mengandalkan usaha lahiriah. Tetapi lupa. Dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya yakin semuanya sudah hafal. La in syakartum. Oh, Masya Allah, semuanya hafal. Wa la in kafartum inna azabil lasyadid. La in syakartum, jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah. Salah satu syukur kita adalah syukur atas nikmat hidup. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita pandai-pandai menyukuri hidup, Allah akan tambah nikmat hidup itu kepada kita. Berarti itu salah satu upaya agar umur kita panjang. Kita ini seringkali pingin hidup kita lama jadi orang soleh. Karena ya khairun nasi, ya, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Subhanallah, karena banyak bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya ibu-ibu bersyukur. Ibu kalau bangun pagi itu jangan langsung buka ya Facebooknya, BBM-nya, Twitternya, ya enggak Bu? Mana ini HP saya, langsung buka ini statusnya, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, 4 kali sudah. Ya. Masya Allah, ibu-ibu ya kadang-kadang tidak sadar menjadikan HP Android, HP cerdas sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mereview, mengulang, memurojaah kembali. Kita diberi umur oleh Allah, kesehatan, kesempatan itu bagian dari umur. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Kalau kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dihayati, difahami bahwa hidup kita ini Allah yang memberi. Coba seandainya kita hidup lalu bablas anginnya, ya, bablas tidak bisa bangun lagi, maka ya orang lain yang akan bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mari kita pandai-pandai bersyukur ibu-ibu yang saya muliakan. Kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena namanya maut tidak bisa kita tebak kapan datang. Ya, tidak pakai kula nuwun, tidak permisi, tidak kasih rambu-rambu dahulu. Beberapa hari yang lalu, hari Sabtu kemarin, teman saya, sahabat saya, ya, Bapak Muhammad Sofyan meninggal dunia. Sakitnya cuma 3 hari. Tidak sadar, sakit, periksa langsung divonis ini berat, ya, kemudian meninggal dunia. Ya, dan begitulah. Kadang-kadang kita tidak sadar. Makanya kita diberi umur, bersyukurlah kepada Allah, diisi dengan sebaik-baiknya. Nah, Allah ciptakan kita di muka bumi. Ini selalu saya ulang, karena saya khawatir kita tidak sadar. Sebagai manusia, ada dahulu yang pesan, ya Allah tolong saya diciptakan sebagai manusia. Nggak ada. Tapi ya Allah ciptakan kita sebagai manusia. Padahal manusia adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan sebagai bentuk ciptaan terbaik tanpa kita minta. Bukankah itu nikmat dari Allah, kasih sayang Allah, wajib kita syukuri.
Kita diciptakan sebagai manusia, bersyukur. Kita dikasih hidup, bersyukur. Lalu yang ketiga, siapa di antara ibu dan jamaah semuanya yang menjadi muslim karena memang Allah yang memberi nikmat, memberi taufik, tetapi ada usaha. Artinya apa? Dia muslim bukan sejak lahir. Siapa? Ada? Artinya dia berusaha mencari, sebagaimana Salman Al-Farisi misalnya, dia mencari hidayah. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bayi lahir ceprot, ya, cenger ke kehidupan dunia ini, langsung menjadi seorang muslim. Siapa yang memberi rahmat, nikmat ini? Allah, tanpa kita minta. Nikmat manusia, nikmat hidup, nikmat Islam, maka wajib kita syukuri. Orang jadi manusia, kalau tidak menjadi muslim, rugi. Jadi manusia langsung mati, ya kalau langsung mati sejak kecil, dia bahagia. Tapi kalau kemudian tidak menjadi muslim, kemudian mati, na'udzubillahi min dzalik, rugi. Maka bersyukurlah kita menjadi manusia, menjadi masih hidup, dan menjadi seorang muslim. Ada kesempatan untuk menggapai surga. Maka jadilah kita hamba-hamba Allah yang bersyukur. Seluruh nikmat ini berasal dari karunia Allah tanpa kita minta. Mari kita bersyukur dengan sebaik-baiknya, dengan mengingat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Ini yang tidak boleh diingat. Harus kita pasang di depan mata kita dimanapun dan kapanpun berada. Kalimat ini, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan bangsa jin, wal insa, dan manusia, illa liya'buduni, kata Allah, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Inilah tugas kita. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini segala aktivitas kerja diam kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita sadari, pasti dan pasti kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Dan realisasi aplikasi daripada syukur kepada Allah itu adalah menggunakan seluruh nikmat untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang muslim beriman. Diperintah oleh Allah, ittaqullah, kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali menjadi seorang muslim. Apa artinya? Kalau kita dijadikan manusia, diberi hidup, menjadi seorang muslim, jadilah seorang muslim yang istiqamah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dalam rangka bersyukur beribadah kepada Allah hatal mamat, sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai mati. Berarti tugas kita menjaga ibadah ini istiqamah. Bagaimana cara istiqamah? Bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bisa salat, syukurilah salat kita. Allah akan menambah kemudahan kita salat. Kalau kita diberi iman, syukurilah iman, sehingga Allah menambah iman kita. Kita jadi seorang muslim, syukurilah keislaman kita. Allah akan menjadikan Islam kita langgeng sampai akhir hidup kita. Maka salah satu upaya agar kita husnul khatimah, akhir hidup yang baik, ya, adalah bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan apa? Surga. Kita ini datang ke sini, ya, kita beribadah dengan segala bentuknya, macam-macam kita. Ya, bahasa jamnya direwangi ini, botangi, jengkang-jengking, dalam rangka menggapai mardhatillah, jannah, surga Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kesuksesan, keberhasilan yang hakiki. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah memperoleh keberuntungan, kesuksesan yang sesungguhnya. Maka ibu-ibu yang saya muliakan, pagi hari ini, kalau kita selalu ingat tadi ya, sebagai manusia, menjadi seorang muslim, tugas kita beribadah. Sampai kapan? Beribadah bukannya sekali dua, sampai mati. Syaratnya apa? Bersyukur. Bersyukur jangan lupa. Ya. Dan kita tidak mungkin bisa bersyukur karena kita ngitung nikmat Allah, tidak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, tidak mungkin bisa menghitungnya. Ngitung saja nggak bisa, bagaimana kita berterima kasih. Dan orang yang bisa bersyukur sesungguhnya orang yang selalu mendapat nikmat sehingga tidak mungkin dia bisa bersyukur. Kata ya Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, haqiqatus syukri, hakikat syukur seorang hamba adalah al-i'tirafu bil ajzi 'anis syukri. Ketika seseorang sudah menyadari, mengakui bahwa dirinya tidak bisa menyukuri nikmat Allah, saat itulah sesungguhnya dia bisa bersyukur. Mengapa? Coba, kalau kita bisa mengerjakan sholat misalnya, lalu kita, itu nikmat dari Allah, ya kan? Taufik dari Allah. Kita berarti diperintah supaya menyukuri nikmat tadi, ya kan? Kalau kita bersyukur, maka syukur ini juga nikmat dari Allah.
kita bisa menyukuri nikmat bisa mengerjakan sholat, maka perbuatan syukur kita ini juga nikmat dari Allah yang wajib disyukuri. Berarti kita wajib menyukuri perbuatan syukur kita dari nikmat yang pertama. Ada lagi syukur yang kedua. Syukur kedua nikmat bukan? Nikmat wajib disyukuri. Ada syukur ketiga. Kalau itu dilakukan, tidak akan pernah selesai kita bersyukur. Berarti tidak mungkin kita bisa bersyukur. Paham? Maka saat itulah kita mengakui, kalau begitu saya tidak mungkin bisa bersyukur kepada Allah. Baru satu nikmat. Padahal nikmat Allah tidak terhingga, hanya Allah yang Maha tahu. Oleh karena itulah, ya, kita hendaknya pandai-pandai bersyukur. Beliau juga menyebutkan sebuah kisah atau sebuah asar dari Abu Amr Asy-Syaibani menyatakan, Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika berada di Bukit Tur, beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, wahai Allah, ya Tuhanku, in ana shallaitu famin qibalik." Kalau saya bisa mengerjakan salat, sungguh ini semata-mata nikmat karunia darimu ya Allah. Wa in ana tasaddaqtu famin qibalik. Kalau saya bisa bersedekah, itu juga semata-mata nikmat karunia darimu ya Allah. Wa in balagtu risalataka, ya, famin qibalik. Kalau saya bisa menyampaikan risalahmu ya Allah, semua ini semata-mata nikmat darimu. Fa kaifa ashkuruka? Kalau begini caranya, bagaimana saya bisa bersyukur kepadamu ya Allah? Semua yang aku lakukan, semua ibadah yang bisa aku kerjakan, itu semuanya nikmat darimu. Ketika aku syukuri, syukur saya ini juga nikmat darimu. Bagaimana saya bisa bersyukur kepadamu ya Allah? Artinya apa? Nabi Musa menyatakan, mengakui tidak mungkin dirinya bisa bersyukur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala saat itu? Ya Musa, al-ana syakartani. Wahai Musa, sekarang berarti engkau telah bersyukur kepadaku. Apa artinya? Ketika Nabi Musa mengakui, menyadari bahwa dirinya tidak mungkin bisa menyukuri seluruh nikmat yang Allah limpahkan kepada beliau, maka pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita ditambah nikmatnya oleh Allah, termasuk kita diberi kemudahan berbagai ibadah, termasuk kita mengadakan pengajian muslimah. Bersyukurlah kepada Allah, jangan sombong, jangan bangga, jangan merasa hebat, tidak. Kalau ada pengajian muslimah seperti ini, itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah pengakuan hati kecil kita bahwa seluruh nikmat apapun yang bisa kita lakukan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena hati kebaikan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena yang lain, bukan, tapi semata-mata nikmat dari Allah. Lisan kita dermimil selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menggunakan seluruh nikmat itu untuk menyukuri nikmat-nikmat tadi, beribadah kepadanya. Nah, tentu saja jamaah yang saya muliakan, khususnya para ibu muslimah yang saya muliakan, bahwa seluruh ibadah yang kita lakukan dalam rangka menggapai mardhatillah, menggapai wajah Allah, menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan pagi hari ini insyaallah saya akan menyampaikan beberapa poin, ya, dari sekian banyak amalan. Tentu saja semua amalan ini dalam rangka menggapai surga. Tetapi ada memang amalan-amalan tertentu yang secara khusus disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan yang bisa menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ingat bahwa surga tidak bisa diganti dengan kebaikan, dengan amal apapun. Bahkan Nabi sendiri tidak bisa masuk surga dengan semata-mata mengganti surga dengan amal ibadah beliau. Tidak bisa. Padahal Nabi adalah manusia paling bertakwa, paling tinggi derajatnya, paling sempurna beribadahnya. Tapi surga itu terlalu tinggi, terlalu mahal, ya. Nabi pun tidak bisa, apalagi kita. Tetapi kita bisa masuk surga, bahkan Nabi semata-mata karena rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas mengapa kita harus beramal? Itu sebagai sebab. Sebagai salah satu sebab. Karena apa? Terlalu mahal kalau hanya diganti dengan amalan kita. Enggak ada sak kuku irenge bahasa Jawanya. Enggak bisa. Nabi aja yang sudah sempurna tidak bisa membeli surga dengan amal ibadah beliau. Oleh karenanya mari kita berupaya mengamalkan beberapa poin ini nanti dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita, memasukkan kita ke dalam surga firdausnya. Allahumma amin. Yang pertama ibu-ibu, ya, adalah mencari ilmu agama. Talabul ilmi. Termasuk mudah-mudahan ini majelis kita pada pagi hari ini, pengajian muslimah ini, bagian dari upaya kita dalam rangka mencari ilmu agama. Sehingga apa? Allah akan menjadikan kita ahli surga dengan sebab amal ibadah kita ini. Allahumma amin. Disebutkan dalam sebuah hadis yang saya kira hampir semuanya sudah hafal, atau saya yakin semuanya pernah mendengar. Dalam sebuah hadis atau potongan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Atau sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan dengan catatan, dengan tujuan dalam rangka mencari
ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu agama, Al-Quran, ilmu as-sunnah dengan pemahaman para sahabat, para ulama terpercaya. Itulah al-ilmu syar'i. Jadi kalau ada istilah ilmu dalam Al-Quran maupun dalam hadis, yang dimaksud adalah ilmu syariat Islam. Ya, bukan ilmu pengetahuan umum, bukan, tetapi ilmu agama Islam. Barang siapa berjalan menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Allah mengganjar kita dengan surga karena kita meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bersusah payah untuk mencari ilmu, berjalan dari rumah, mungkin ada yang jauh. Ya, ada yang dari sana kemari meluangkan waktunya, menyisihkan tenaga pikirannya untuk mencari ilmu agama di sini. Ya, maka Allah akan mengganti kesungguhan kita, pengorbanan kita dengan surga. Subhanallah. Maka ibu-ibu yang saya muliakan, ya, jangan bosan. Pengajian sejak dulu ya itu aja. Di televisi sudah ada, di radio sudah ada, di buku lebih banyak lagi. Ngapain datang juga? Paling ustadznya juga tidak lebih pandai daripada syekh yang nulis buku. Iya, tetapi beda. Kalau datang di sini ada barokah, ada keutamaan beda. Ya, berjalannya kita ke majelis ilmu itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang disampaikan di sini enggak ada apa-apanya. Allah, saya lebih pandai dari ustadz yang ngeduk kurus itu. Iya, tapi beda di sini, ya. Ini penting untuk diperhatikan. Jadi pertama adalah mencari ilmu syar'i, maka saya berharap ibu-ibu tidak bosan, termasuk istiqomah. Kalau tahu seperti ini, mengapa menuntut ilmu? Saya ingin cari surga. Mencari ilmu bukan untuk gaya-gayaan. Yo, malu, ya. Seorang akhwat kok tidak ngaji. Loh, kalau alasannya karena malu sama temannya, ya ini nggak dapat apa-apa, ya. Jadi tujuan kita mesti ikhlas karena Allah, menjalankan perintah Allah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat kita ikhlas untuk mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak peduli. Ya, maka ini perlu diperhatikan. Niatkan dengan ikhlas karena Allah. Ya, belum lagi nanti faedahnya banyak, bertemu saudara, bisa ini, bisa itu dan seterusnya. Jadi sekali lagi ibu-ibu, hendaknya kita istiqomah untuk mengajak diri sendiri selalu belajar ilmu syar'i. Tentu saja sesudah kewajiban-kewajiban di rumah kepada suaminya, kepada anaknya, rumahnya sudah selesai. Yang kedua, kita ajak saudara-saudari kita, ya, dengan cara lemah lembut, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Jangan dijelek-jelekin. Oh, ibu ini masa gak ngaji? Ya, jangan digituin ngajaknya. Ya, yuk bu, kita ngaji yuk bu. Ya, ngajinya enak kok, santai. Ya, ustadznya gaul, ya kan? Ya, nggak kenceng-kenceng amat, nggak dimarahin kok. Ya di sana, apalagi dikasih air putih, air coklat, ya kan? Ada snacknya. Cuman ibu-ibu waktu pengajian jangan makan, saya tidak mau. Ya, waktu saya ngaji sedang makan, saya tidak mau pokoknya. Makanya saya tidak kasih waktu, selesaikan dulu makannya. Kalau tidak selesai, pokoknya berhenti. Saya tidak mau meskipun saya tidak melihat. Ya, ketika saya ngetuprus begini, ibu-ibu juga asik makan, menikmati. Itu saya nggak mau. Ya, mendingan saya nggak ngomong. Termasuk bapak-bapak juga. Kalau minum silahkan. Karena tidak mengganggu. Tapi kalau makan, hatta makan permen saya tidak mau. Itu namanya tidak menghargai majelis, tidak menghargai ya yang ngomong. Ya, nanti kalau sudah selesai. Itu terus terang kalau saya demikian. Kalau ngantuk ya tidur tidak apa-apa, karena tidur tidak mengganggu. Ya. Tetapi jangan lama-lama, jangan ngorok. Ya. Pokoknya tidur 2 menit cukup, nanti dibangunin insya Allah seger lagi. Iya, ini yang pertama mencari ilmu. Yang kedua bu, ifsya'us salam, menebarkan salam. Ini amalan-amalan harian yang tapi mari kita lakukan ikhlas karena Allah. Dalam rangka mencari surga. Jangan karena malu, jangan karena biasanya, jangan karena kalau ketemu ya biasanya salam. Tidak dapat apa-apa kita. Kalau ketemunya mengucapkan salam karena biasanya. Mari selalu, termasuk tadi, bangun tidur ternyata semuanya, hampir semuanya baca doa, tapi tidak sadar kalau itu syukur nikmat atas kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salam. Jangan sekedar ucapan salam karena biasanya Waalaikumsalam. Ya, apa nih Waalaikumsalam? Ya, tapi ketika kita mengucapkan salam, mari dihayati betul-betul ini sebuah doa untuk saudara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulus, ikhlas, dihayati dan itu ibadah. Disebutkan dalam sebuah hadis, la tadkhulul jannata hatta tu'min. Kalian tidak mungkin masuk surga sebelum beriman. Maka kunci, tiket pertama surga adalah beriman. Walhamdulillah, Allah jadikan kita orang-orang yang masuk Islam, orang-orang yang beriman insyaallah taala. Maka ini karunia dari Allah. Yang kedua, wala tu'minu hatta tahabbu.
kalian tidak bisa beriman dengan sempurna sebelum saling mencintai. Nah, ini penting. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ingin sempurna imannya, salah satu upayanya adalah saling mencintai. Afala adullukum atau awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan, satu ibadah, satu saja, enggak usah banyak-banyak. Ini subhanallah. Rasulullah kalau kasih nasihat begitu, kasih amalan, enggak usah banyak-banyak. Agar apa? Agar mudah dilakukan. Satu-satu. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan? Jika kalian lakukan, membuat kalian saling mencintai, saling menyayangi. Afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Subhanallah. Amalan yang mudah, ya, bacaannya pun ringan, enak didengar, isinya doa, membuat kita saling mencintai, membuat kita lebih sempurna imannya, dan itu menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Tetapi mengapa dalam praktik kehidupan sehari-hari betapa asingnya salam ini, betapa mahalnya salam ini. Ibu-ibu, siapa yang biasa ketika masuk ke pasar mengucapkan salam? Ketika masuk ke mall? Enggak ada kali, ya. Ketika di kantor, ketika ngantar anaknya ke sekolah, ya, ketika di jalan, siapa yang biasa salam? Ya salamnya kalau di masjid, kalau pengajian. Ya, kalau cuma begitu sih kurang. Tebarkan salam kata Rasulullah. Tidak terikat waktu dan tempat. Dimanapun dan kapanpun Anda berada, kalau ingin masuk surga, mari kita tebarkan salam. Kita obral salam kita. Jangan mahal-mahal. Ya, kepada siapapun, selama dia seorang muslim, kita tebar ke seluruh penjuru dunia. Lewat Facebook, ya, assalamualaikum. Habis selesai sudah. Selesai gitu aja isinya. Jangan nulis yang macam-macam, gosip macam, enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMS-nya begitu, apalagi Twitter-nya, BBM-nya, semuanya di internet punya assalamualaikum. Ya, selesai setiap pagi. Ya. Tidak harus cerita, apalagi cerita yang tidak betul. Anda mengucapkan salam lalu dibalas subhanallah, itu menyebarkan salam. Kadang-kadang di WA, di apa isinya hanya gosip, hanya ini, cerita itu, tidak ada manfaatnya. Menghabiskan waktu, menghabiskan pikiran, tenaga. Mengapa tidak Anda sebutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Tapi coba saja kalau Anda nulis begitu, yang terima, ngapain ini cuma salam? Ya enggak? Pernah enggak ibu merasakan seperti itu? Ini orang bodoh, maaf. Dikasih doa, kok malah cuma ngapain? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini betapa maaf, kita ini sesungguhnya tidak sadar hidup kita bukan untuk ibadah ternyata. Ketika orang lain beribadah, ketika orang lain mendoakan kita, kita tanggapi dengan sinis. Betapa kita ini tidak tahu ilmu, betapa kita ini tidak berhusnudzon, tidak berterima kasih. Hendaknya kita berterima kasih dengan menjawab salam yang sama atau lebih. Fa idza hayyitum bi tahiyyatin, ya, fa hayyu bi ahsani minha. Maka jawablah dengan yang lebih baik, au rudduha, atau minimal sama. Ketika ada saudara kita mengucapkan mungkin di WA atau SMS, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, saya sudah didoakan oleh saudara kita yang barangkali saat itu kita lupa. Sudah lama tidak teringat, tapi dia baru tahu-tahu apa? Memberi doa kepada kita, bukankah itu kebaikan? Hendaknya kita berterima kasih, kalau perlu kita jawab salamnya lalu kita kirim parcel atau hadiah kepada dia karena mendoakan kita. Belum tentu suami kita, istri kita, orang tua kita mendoakan pagi itu, ya enggak? Subhanallah, kadang-kadang kita tidak berpikir seperti itu. Mari kita tebarkan salam. Jangan harus ketemu, tidak. Karena Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa, teknologi canggih. Kita bisa berkelana ke seluruh penjuru dunia hanya di dalam kamar saja. Coba kalau setiap hari Anda dapat manfaatkan SMS gratis yang konon katanya 1000, kirim ke 1000 orang. Isinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau setiap hari kita memanfaatkan itu, makanya teknologi canggih, SMS gratis, bingung. Saya bingung mau ngapain ya. Jangan bingung, seorang muslim adalah seorang yang cerdas. Menggunakan, menyukuri nikmat Allah, waktunya untuk menebar kebaikan ke seluruh penjuru dunia. Dan ini menjadi sebab kita saling mencintai. Biasakah ibu-ibu masuk rumah, assalamualaikum, meskipun sendiri, ya, buka pintu, assalamualaikum, syukur bisa lengkap. Ya, demikian. Biasakan anak kita mau pergi, mau kemana, assalamualaikum, demikian. Ya, ini penting. Ya. Dan tentu saja ini ada satu ibadah yang khusus disebutkan berkaitan dengan masalah saling mencintai. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Lam naro, disebutkan juga bisa dibaca lam yuro, lil mutahabbaini mislun nikah. Kata Rasulullah, aku tidak pernah melihat atau tidak pernah dilihat dua orang yang saling mencintai itu sebagaimana dua orang yang saling mencintai di dalam ikatan pernikahan yang syar'i. Oleh karena itulah, kalau
ini jamaah, mungkin para ikhwan dan para akhwat ingin menyempurnakan cintanya, saling mencintai karena Allah, maka hendaknya segera menikah yang belum menikah. Karena tidak mungkin bisa sempurna cinta Anda sebelum Anda mencintai istri atau suami Anda. Subhanallah. Ketika saling mencintai karena Allah, ya, maka itu sebagai sebab iman kita sempurna dan sebagai sebab masuknya kita ke dalam surga. Maka termasuk menikah itu niatkan karena ingin masuk surga. Itu yang perlu diperhatikan. Karena apa? Kita bisa melampiaskan cinta kita kepada sesama manusia, itu yang paling utama. Meskipun kita cinta anak, cinta orang tua, ya, kayaknya enggak pernah deh setiap hari tidur bareng, ya, atau mungkin betul-betul ya, mesra. Ya, mesra kita terbatas. Tapi suami istri mesranya luar biasa, tanpa batas. Maka ini bagian dari ya, upaya kita menggapai surga, di antaranya adalah dengan menikah yang syar'i. Selanjutnya, secara khusus bagi para ibu. Ya, meskipun bapak-bapak juga ini bisa, kaitan ini pengajian utamanya adalah pengajian ibu. Yang pertama, yang ketiga ibu-ibu, silakan dicatat dan diamalkan ibu-ibu ya. Jangan hanya kita ngaji, pokoknya ngaji ya. Habis itu sampai di rumah tadi pengajiannya, oh menarik, masya Allah, pengajiannya tadi mantap sekali. Soalnya apa? Snacknya, enaknya luar biasa. Iya. Terus isi ustadznya apa? Oh, enggak jelas ya tadi, saya asik makan tadi. Ya, jangan begitu, ya. Jadi tolong dicatat, lalu nanti diamalkan. Saya ingin amalan-amalan praktis yang bisa langsung diamalkan tanpa harus dengan biaya, tanpa harus dengan tenaga pikiran yang sangat berat. Yang ketiga ibu-ibu, amalan-amalan yang bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga, atau bahasa kita jalan pintas ke surga, adalah mendidik anak-anak wanita. Perhatikan sebuah kisah yang dituturkan oleh salah seorang wanita terbaik di muka bumi, Aisyah, Ummul Mukminin, Ummu Abdillah radhiyallahu anha. Suatu kali beliau menyatakan, ada seorang ibu bersama dua putrinya yang bertamu ke rumahku. Perhatikan ini ibu-ibu. Ya, perhatikan ibu-ibu dengan seksama. Suatu hari ada seorang wanita yang membawa dua putrinya bertamu ke rumahku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu ibu tadi meminta makanan kepadaku. Perhatikan. Falam tajid 'indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Perhatikan ibu. Sementara di rumahku saat itu tidak ada makanan apapun kecuali tinggal satu biji kurma. Perhatikan, saya ulang lagi ibu. Saat itu di rumahku, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada makanan apapun kecuali tinggal satu biji kurma. Ibu menangis tidak? Meneteskan air mata tidak? Coba ibu hayati. Saat ini barangkali di rumah kita lebih makanan, mungkin untuk berapa hari lebih, bahkan kadang-kadang terbuang tidak termakan. Ini adalah wanita terbaik, termasuk wanita terbaik di muka bumi. Manusia paling dicintai oleh Rasul, istri seorang nabi terbaik, manusia terbaik. Di rumahnya tidak ada makanan sama sekali kecuali satu buah kurma. Kalau ibu hari ini tidak bersyukur kepada Allah, alangkah kufurnya kita kepada nikmat Allah. Rumah tangga terbaik tidak selalu ada makanan di dalam rumahnya. Kita kadang-kadang tidak mau bersyukur, banyak makanan, tidak mau merawat, makanan sampai basi. Tolong ini dirawat, karena itu nikmat dari Allah. Kalau kita tidak bisa, nanti bisa diberikan kepada orang lain, dimakan besok dan seterusnya. Maka ibu-ibu hendaknya pandai-pandai mengatur, jangan boros bu, hendaknya hemat. Meskipun itu tinggal satu biji kurma ibu-ibu, jangan malu untuk berinfak bersedekah. Apapun bisa kita lakukan. Kadang-kadang kita malu untuk memberi orang lain. Malu cuma satu biji. Ngapain malu? Manusia termasuk salah seorang wanita terbaik di muka bumi, tidak malu. Fa'ataituha iyyahu. Lalu aku berikan satu biji kurma itu kepada wanita tadi. Subhanallah. Jangan malu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali merendahkan kebaikan sekecil apapun. Ittaqillaha. Ya, ittaqun nara. Jagalah diri kalian dari api neraka walau bisyiqqi tamratin, bahkan meskipun separuh kurma. Jagalah diri anda dari api neraka meskipun dengan bersedekah separuh biji kurma. Subhanallah, ini Aisyah radhiyallahu anha, satu biji kurma dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Padahal tentu saja dia lebih membutuhkan. Mengapa? Karena tidak ada makanan lain. Ya enggak? Mestinya satu biji kurma itu beliau makan sendiri. Tetapi subhanallah, inilah jiwa seorang sahabat. Mereka rela untuk wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Subhanallah. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim sifat-sifat para sahabat. Mereka mengutamakan saudara-saudaranya meskipun dia sendiri sangat membutuhkan. Mestinya kita demikian ibu-ibu.
Ya. Lalu faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha. Perhatikan, Aisyah mengutamakan orang tadi, wanita tadi dengan dua putrinya meskipun dia butuh. Perhatikan seorang ibu. Ibu tadi, saya yakin dan Aisyah juga yakin, dia membutuhkan. Tingkat kelaparannya lebih tinggi karena apa? Perutnya lebih gede dari anaknya, kan begitu. Namanya orang tua lebih membutuhkan banyak makanan daripada anak. Tetapi karena sayangnya kepada dua putrinya, dia bagilah satu biji kurma itu menjadi dua. Lalu diberikan kepada dua putrinya, sementara dia sendiri rela tidak memakannya. Subhanallah. Takjublah Aisyah radhiyallahu anha melihat pemandangan si ibu beserta dua putrinya tadi. Begitu dua wanita tadi pergi bersama kedua putrinya, masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang kejadian tadi. Apa kata Rasulullah? Mengomentari tiga orang wanita, seorang ibu dan dua putrinya tadi. Apa kata Rasulullah? Mani betul ya min hadhil banati bi syai'in. Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi anak perempuan, perhatikan ibu-ibu. Siapa saja yang diuji oleh Allah dengan hadirnya anak wanita, berarti anak wanita memang mempunyai perhatian lebih, harusnya mendapatkan perhatian lebih, karena memang ini ujiannya lebih berat. Fa ahsana ilaihinna, lalu dia pandai, bagus dalam mendidik, menjaga, yang memeliharanya, mencukupinya. Kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak wanita tadi akan menjadi benteng perisai penghalang baginya dari api neraka. Maka para ibu, bersyukurlah ibu kalau diberi karunia anak-anak wanita. Para bapak juga demikian. Meskipun belum dikaruniai anak laki-laki, bersyukurlah kepada Allah. Meskipun barangkali itu berat untuk mendidiknya, tapi itu sesungguhnya adalah sebab Allah memberikan Anda cara untuk menggapai surga. Karena anak-anak wanita, kalau kita pandai mendidiknya, itu sebagai perisai penghalang dari api neraka. Allahu Akbar. Betapa Allah Maha Kasih, Maha Sayang kepada kita. Cuman kita ini yang tidak tahu diri, yang tidak mau bersyukur, tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ibu-ibu yang saya muliakan. Jelas yang keempat, pintu surga bisa dibuka dengan ketaatan ibu, para istri kepada sang suami. Idza shallatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita menjaga salat 5 waktunya. Wa shamat syahraha, menjaga puasa Ramadannya. Wa hassanat farjaha, dan menjaga kehormatan dan kemaluannya. Ingat ibu-ibu, menjaga kehormatan dan kemaluan bukan berarti yang penting saya tidak berzina, tidak. Tetapi hendaknya melalui media-media sosial, jejaring sosial, ibu harus menjaga ucapan, tulisan, jangan sampai berkata mesra kepada laki-laki yang bukan mahram dan bukan suami. Meskipun telepon, kadang-kadang ibu misalnya ada urusan bisnis, biasanya ibu-ibu bisnisnya online. Waktu tawar menawar, Mas, mbok dikasih harga murah toh. Ya jangan lemah lembut begitu. Ya, ini namanya selingkuh. Meskipun selingkuhnya hanya suara. Jaga hati Anda, jaga tulisan, ucapan, suara Anda. Meskipun tidak berbuat zina, tapi bagian zina itu ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, dan yang menyempurnakan adalah farjinya. Maka ibu-ibu tolong betul-betul bisa menjaga kehormatan dirinya ketika bertelepon, ketika SMS, ketika nulis ini. Jangan, kalau bisa gak usah berhubungan dengan laki-laki asing, kecuali betul-betul ada kebutuhan. Dan itu pun dengan secukupnya saja. Ya, dengan cara yang baik, tapi jangan terlalu lemah lembut dan membuat nanti laki-laki yang punya penyakit dalam hatinya tertarik. Ini penting. Yang ketiga, menjaga kehormatannya. Dan yang keempat, wa ata'at ba'laha. Lalu dia menaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Selama bukan maksiat, maka wajib hukumnya menaati suami. Dek, pagi ini masak sayur. Ya mas, meskipun tadi sudah mau masak daging misalnya. Ya terserah suami dong. Itu loh. Kecuali memang istrinya tidak ada sayuran dan seterusnya. Mas, tapi ini cari sayur sulit. Oh, kalau begitu nggak apa-apa masak daging. Baru. Jadi kalau memang inginnya begitu ya harus. Dan secara khusus adalah bila suaminya mengajaknya ke tempat tidurnya. Karena kalau seorang istri diajak suaminya, lalu suaminya sakit hati, gelap, maka malaikat dan bahkan Allah yang di atas arsy akan melaknat wanita tadi sampai pagi hari kalau suaminya tidak ridho. Dan ini sebagai penghalang masuk ke dalam surga. Kalau wanita ingin masuk surga, maka taatlah kepada sang suami apapun yang diinginkan suami. Bahkan walau kana ala tanur, seandainya sedang masak, bahkan gosong, biarin urusan lain. Ya, salah sendiri ngajak waktu sedang goreng tempe misalnya. Ya, ini penting untuk diperhatikan. Jadi taat kepada suaminya.
Banyak sekali karena waktunya sudah habis, saya tambahkan satu lagi. Ini yang bisa diamalkan laki-laki dan perempuan. Dan ini memang perempuan, hanya perempuan, nanti sebagian laki-laki, sebagiannya hanya laki-laki yang bisa. Yaitu kaitannya dengan azan. Karena perempuan tidak disyariatkan azan, maka kalau berazan itu hanya bagi laki-laki. Tetapi mari kita bisa menggapai surga meskipun tidak melantunkan azan, tapi dengan mendengar azan. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa mendengar azan, lalu dia mengikuti bacaan azan tersebut, sesudah itu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzanbuhu, diampuni dosa-dosanya. Jadi ibu-ibu, setiap hari ibu-ibu mendengar 5 kali azan. Maaf, setiap hari berapa kali ibu mengikutinya lalu berdoa? Saya kok curiga, jangan-jangan kalau ada azan, sudah ada azan, atau jangan, kok cepat sekali toh sudah azan, tapi lupa tidak mengikuti ya bacaan azan. Apalagi berdoa. Kayaknya baru sebentar ini, masa belum selesai sudah azan lagi, malah komentar, ya, malah menyalah-nyalahin muadzinnya. Kalau ada azan, ikuti ibu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai selesai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Lalu ditambah dengan membaca salawat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, minimal. Kalau mau lengkap ya Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, sampai selesai. Lalu membaca doa, ya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Barang siapa yang membaca doa ini, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Pasti dan pasti akan mendapat syafaatku. Orang itu kalau diampuni dosanya oleh Allah, diberi syafaat oleh Nabi, berarti dia penduduk surga. Betapa mudahnya ibu-ibu mengamalkan ya, doa zikir ini. Tetapi kadang-kadang sulit. Mengapa? Karena kita sibuk ngobrol, sibuk ngerumpi, sibuk nulis di Facebook, di WA, di ini. Ketika ada azan cuek saja lupa. Sibuk masak yang suka masak, ya. Sibuk ini dan itu. Masya Allah, berapa tahun kita yang melalaikan ibadah yang menjadi kunci surga. Coba kalau misalnya habis begitu ibu mati, subhanallah, husnul khatimah insyaallah. Maka manfaatkan 5 waktu itu. Barangkali kita di sela-sela itu banyak dosa, banyak ini, banyak itu. Kita gunakan agar Allah mengampuni dosa kita. Termasuk juga bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ada ini amalan andalan, tapi ini agak sulit. Man adzana sanatai asyrata sanatan. Barang siapa beradzan selama 12 tahun. Menjadi muadzin, Pak, selama 12 tahun siapa? Kok kayaknya belum ada. 12 tahun. Wajabat lahul jannah. Pasti dia akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ini agak berat. Istiqomah 12 tahun. Ya. Kalaupun tidak bisa, jadilah kita pendengar azan yang setia. Yaitu apa? Dengan berdoa tadi. Insyaallah taala itu amalan yang mudah, ringkas, ya, dan itu sebagai jalan pintas masuk ke dalam surga. Kunci praktis masuk ke dalam surga yang bisa kita amalkan sambil lalu. Tidak keluar biaya, tidak keluar banyak tenaga, banyak pikiran, banyak waktu, tidak. Bahkan sambil lalu. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak yang saya hormati. Sedikit selingan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan barokah bagi kita, menjadikan kita ingat kembali tujuan hidup kita di dunia supaya beribadah kepada Allah. Dan itu dengan bersyukur kepada Allah, senantiasa istiqomah di atas kebenaran, selalu memanfaatkan waktu kesempatan dengan amalan-amalan yang ringan, mudah dan praktis, tidak keluar biaya, tidak keluar waktu banyak, tidak keluar tenaga banyak, tapi insyaallah taala kalau dilakukan dengan ikhlas, dengan betul penuh penghayatan karena Allah, ternyata Allah menjanjikan surga. Cita-cita tertinggi kita yang selama ini kita selalu doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita taufik, bimbingan, kekuatan, keikhlasan dan ittiba dalam rangka menjalankan ibadah yang mulia ini, menjalankan berbagai amalan ibadah tadi, senantiasa istiqomah sampai akhir hidup kita husnul khatimah, diberi mardotilah surga jannatul firdaus. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Ahmad bin Zaid yang telah menyampaikan kajian ilmiahnya, memberikan nasihat-nasihat ilmiah, nasihat-nasihat agama kepada kaum muslimah sekalian, ibu dan remaja putri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk memahami apa yang ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz, dan mudah pula untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu dan remaja putri sekalian, masih ada waktu untuk dengan soal jawab kurang lebih 15 menit. Kita bacakan soal yang pertama, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya Ustaz jika kita mendapati SMS salam yang singkat ASS? Syukuran, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya menganjurkan ketika mengucapkan salam itu lengkap. Kalau memang terlalu panjang ya cukup assalamualaikum. Jangan disingkat. Karena kalau disingkat as bisa jadi dalam bahasa Inggris apa artinya, Mas? Ya, tidak pantas. Ya, kurang baik. Nah, kita ini kadang-kadang kurang bersabar. Nulis isi gosip itu bisa 10 halaman kurang. Tapi menulis assalamualaikum nggak praktis, terlalu lama katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukankah isinya doa? Suruh berdoa tidak sabar. Bukankah doa itu ibadah? Suruh ibadah tidak sabar. Tapi berbuat maksiat, ngegosip ini dan itu, ya, 2 jam tidak cukup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulai hari ini ibu-ibu, baik nulis di surat, mau di WA, di SMS atau di apa, assalamualaikum. Syukur ditambah warahmatullah, syukur ditambah wabarakatuh. Oke, begitu. Ya, kalau misalnya kita dikirimi dengan as seperti ini, ya, apakah dijawab dulu? Apakah maksudnya assalamualaikum? Kalau begitu, saya jawab waalaikumsalam. Besok lagi, tolong ditulis dengan sempurna. Kalau tidak saya jawab. Begitu. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya, mohon penjelasannya Ustaz. Apakah mengucapkan salam harus diiringi dengan salaman atau berjabat tangan ketika kita bertemu? Ya, tidak. Penjelasannya cukup singkat, tidak. Baik. Tetapi kalau misalnya sesama wanita atau dengan mahram atau dengan suami, alangkah baiknya kalau dengan jabat tangan kalau memungkinkan. Mengapa? Barang siapa ya berjabat tangan sesama saudara muslim, maka akan bergugurlah dosa-dosanya sampai 2 tangannya itu dilepas. Subhanallah. Karena jabat tangan itu salah satu adab ketika bertemu. Ingat, jabat tangan itu adab ketika bertemu, bukan ketika berpisah. Maaf. Ini kadang-kadang kita mau berpisah jabat tangan, ini tidak. Ya, jadi jabat tangan itu ketika bertemu. Tetapi kalau mengucapkan salam, karena dalam bahasa Jawa itu salaman itu jabat tangan ya. Ya, salaman itu jabat tangan. Tapi kalau mengucapkan salam, uluk salam itu assalamualaikum. Tapi kalau salaman itu jabat tangan. Maksudnya kalau bertemu dan atau berpisah itu disunahkan mengucapkan salam. Ibu bertemu dengan saudara mengucapkan assalamualaikum. Mau berpisah, mau pamitan mengucapkan assalamualaikum. Tetapi kalau berjabat tangan itu anjurannya ketika bertemu saja. Demikian. Dan tidak harus didobel. Tetapi kalau didobel, ya salaman, ya uluk salam, artinya mengucapkan salam dan juga berjabat tangan, tentu lebih utama kalau memungkinkan. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya, bismillah Ustaz, bagaimana cara mensyukuri punya anak yang nakal dan sering buat emosi? Karena satu anak yang nakal ini, saya jadi punya perasaan gak ingin nambah anak lagi. Jazakallahu khair atas jawabannya. Subhanallah. Ibu wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa, Bu? Perhatikan, Ibu saya kasih tahu. Ibu pengen masuk surga enggak, Bu? Yang bertanya ini. Yang bertanya, tolong dijawab, Bu. Yang bertanya, enggak usah malu, Bu. Ngapain malu? Pengen masuk surga enggak, Bu? Yang bertanya? Oke, pengen, saya jawab, saya wakili. Subhanallah, jalan masuk surga tidak diberikan sama kepada setiap orang. Yang kaya dengan kekayaannya, yang miskin dengan kemiskinannya, yang pandai dengan ilmunya, yang tidak punya ilmu dengan belajarnya. Semuanya, ahli puasa, ahli sholat, ahli jihad, ahli, semuanya diberi kesempatan yang sama untuk menjadi
penghuni surga. Orang yang diberi anak soleh, nanti anak soleh ini menjadi sebab dia masuk surga. Orang yang diberi anak jahat dan nakal, dengan sebab itu insya Allah dia masuk surga. Bagaimana kiatnya, Bu? Pertama, syukurilah ibu diberi anak. Yang kedua, kalau anak nakal, bukankah itu kesempatan ibu untuk mendidik anak ibu menjadi baik? Mendidik anak, bukankah itu pahala yang besar? Yang pertama, coba kalau anak ibu baik, ibu tidak akan pernah mendidik anaknya. Sudah pintar sendiri kok. Iya enggak? Ibu tidak punya amal ibadah mendidik anak. Paham? Berarti ibu harus bersyukur. Termasuk ibu-ibu, semuanya. Yang kedua, ibu, kalau ibu diberi anak nakal membuat ibu marah, perhatikan. Ini jelas hadisnya. Man kadzama ghaidhan, barang siapa bisa menahan amarahnya. Semarah apapun ibu, ingat Bu, itu nikmat dari Allah, itu amanah dari Allah, itu anak ibu sendiri, darah daging ibu sendiri. Jangan dimarahi, apalagi diomelin. Maaf, ini termasuk juga saya kasih tahu sama istri saya. Saya sering ngasih nasihat, jangan diomelin, itu anak kita. Harus sabar. Istri pertama saya, maaf. Saya kasih tahu kepada istri pertama saya. Ya. Istri kedua nanti karena belum punya. Jangan ustadznya sudah punya. Nah, ini istri pertama saya yang saya ajak selalu, ya. Yang setia selalu, ya. Jadi tolong, berat memang punya anak. Tapi justru itulah Allah ingin membuat Anda menjadi penghuni surga dengan menahan emosi dan amarah kita. Man kadzama ghaidhan, barang siapa bisa menahan amarah, wa huwa qadirun ala an yunafidhahu, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Ibu kalau marah sama anak bisa saja gebukin, iya Kak? Karena itu anak sendiri, terserah aku dong. Itu anak-anak saya sendiri, mau saya cekik, mau saya bunuh. Begitu katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi ibu bisa menahan amarah karena saking itu amanah dari Allah, itu nikmat dari Allah. Orang itu ratusan juta bahkan seberapapun dipakai untuk berobat agar dapat anak. Belum tentu anaknya soleh. Ibu sudah dikasih, ya. Bahkan kalau tidak direm, berudul terus anaknya. Bersyukur sama Allah. Maka barang siapa bisa menahan amarah padahal dia mampu melampiaskannya. Perhatikan Bu, da'ahullahu ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah. Besok akan disebut, dipanggil namanya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Disaksikan seluruh makhluk. Mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir. Dipuji fulanah binti fulan atau fulan bin fulan. Dulu dia bisa marah tapi dia tahan karena Allah. Disebut namanya, dipuji oleh Allah. Semuanya mendengar. Lalu hatta yukhayyirahu minal huril aini ma syaa. Lalu dia diberi kesempatan, silahkan memilih bidadari yang kamu inginkan. Subhanallah. Di dalam ayat hadis yang lainnya disebutkan, la taghdab, jangan marah, walakal jannah, dan kamu diberi surga. Ibu-ibu yang dibuat emosi, dibuat marah oleh putranya, ingat Bu, itu nikmat dari Allah. Yang kedua, bukankah dulu waktu ibu menikah, ibu ingin punya anak, kalau diberi, mengapa ibu protes? Yang kedua, itu amanah dari Allah. Mari kita didik, ibu bisa beramal, beribadah dengan mendidik itu. Jangan bicara hasil. Hasil itu yang menentukan Allah. Kita hanya bisa berusaha. Yang ketiga, ibu bersabar, ibu tidak marah. Itu kunci surga. Jelas jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berupaya demikian. Jadi memang mudah diucapkan tapi sulit diamalkan. Begitulah, karena surga itu tidak mudah dicapai. Harus dengan perjuangan, pengorbanan dan kesabaran. Maka marilah kita bersama-sama bersabar. Ya, bersabar, dengan kesabaran itulah pasti kita akan mendapatkan surga. Begitu Ibu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan putra-putri Ibu menjadi saleh dan salihah. Ya, dan Ibu diberi kesabaran dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, Bu, belum tentu anak kita saat ini nakal, besok bisa jadi dia akan menjadi laki-laki atau perempuan, anak-anak yang saleh lagi salihah. Ingat, Bu, inna ma'al yusri yusran. Ingat, innaman nasru ma'as sabri. Pertolongan Allah, keberhasilan, kesuksesan itu bisa diraih bila kita lalui dengan penuh kesabaran. Kalau ibu diuji tidak sabar, mungkin anak ibu akan tetap nakal. Tapi kalau ibu dengan sabar, dengan kasih sayang, dengan doa kepada Allah, pasti dan pasti suatu saat ibu akan mendapatkan hasilnya. Mungkin di hari tua anak ibu akan menjadi putra putri yang saleh lagi saleh. Maka saat ini rugi kalau besok menjadi saleh dan salihah bukan karena usaha kita tidak mendapat pahalanya. Tapi kalau kita berupaya semaksimal mungkin, lalu anak kita menjadi baik, maka kita ikut andil mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bu ya. Allah taala a'lam bissawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi tidak bisa menahan marah ya Ustaz ya. Ya, kalau marah itu memang sifat manusia yang tidak mungkin dihindari. Tapi kita diperintah supaya menahan amarah melampaui batas-batas yang dibolehkan. Ini yang perlu diperhatikan. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengatasi kecemburuan terhadap harta yang dimiliki orang lain? Hal itu membuat hidup saya kurang tenang dan mohon kiat-kiatnya
dan nasihatnya. Ini adalah bagian dari hasad. Hasad itu adalah tamani zawali ni'matil ghair. Keinginan agar nikmat saudara kita tidak ada. Baik itu nikmat diberikan kepada kita maupun tidak. Bahkan sekedar kita tidak suka, ya. Karahiyatu ni'matil ghair, tidak suka orang lain mendapat nikmat, itu termasuk hasad dan ini hukumnya haram. Sekedar tidak suka. Maka ini penyakit hati. Dan semua orang itu ada kemungkinan dijangkiti yang namanya penyakit hasad. Dan ini penyakit yang paling sulit. Ya. Oleh karena itulah pertama kali ibu, yang pertama ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dulu. Yang kedua, belum tentu apabila ibu diberi nikmat yang dimiliki saudara kita, ibu bisa amanah. Misalnya kita miskin, lihat orang kaya begini begitu, belum tentu kalau kita diberi kekayaan lalu kita bisa menggunakannya untuk beribadah kepada Allah. Barangkali Allah memang menyengaja kita menjadi orang miskin karena Allah tahu kalau kamu kaya kamu akan berbuat maksiat. Syukur selalu kepada Allah. Syukur selalu kepada Allah. Ya. Lalu lihatlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lihatlah, undur ila man huwa asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazdara nikmatallahi alaikum. Lihatlah urusan dunia, urusan harta kepada orang yang lebih rendah daripada ibu. Masih banyak orang yang lebih miskin daripada ibu, orang yang lebih rendah daripada ibu. Jangan melihat yang lebih tinggi. Kalau lihat yang lebih tinggi, urusan dunia gak akan pernah selesai. Kita dikasih emas 1 lembah, minta 2 lembah. Ya enggak? Itu watak manusia. Manusia lebih rakus, lebih ganas daripada serigala kelaparan yang dilepas di segerombolan domba. Itu manusia. Urusan dunia demikian. Tidak akan pernah puas. Maka lihatlah yang lebih rendah, yang lebih miskin, lebih lemah, lebih sakit daripada kita. Karena dengan melihat itu, kita akan bisa bersyukur. Tidak akan meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi bu, bersyukur kepada Allah, lihat yang lebih rendah, dan tentu saja berdoa kepada Allah. Ya, di antara doanya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim wa la taj'al ghillan lil ladzina amanu wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan engkau jadikan rasa ghil, dengki, iri, hasad dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Jangan. Kita berdoa kepada Allah. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, berupaya mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Paksa untuk demikian. Fa insyaallah taala Allah akan memberikan kemudahan kepada ibu. Allahumma amin. Demikian. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Waktu kita sudah habis sampai dengan 11:30, masih ada 2 pertanyaan. Ini mohon dijawab secara singkat karena kasihan kalau jadi. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustaz, mau bertanya, ilmu yang bermanfaat itu kan pahalanya mengalir. Yang saya tanyakan, apakah hanya ilmu agama saja atau ilmu-ilmu yang lain? Contohnya ilmu menjahit dan lain-lain. Jazakallahu khair atas jawabannya. Iya, yang jelas ilmu yang bermanfaat dimaksud adalah ilmu agama. Tetapi ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan ilmu-ilmu duniawi yang memberikan manfaat bagi Islam dan kaum muslimin, maka itu insyaallah termasuk ilmu yang bermanfaat. Saya ulang, ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu syariat yang benar, tentu saja pemahaman yang benar. Lalu bagaimana dengan ilmu-ilmu umum, ilmu duniawi? Selama ilmu itu ya membawa manfaat kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin, maka insyaallah itu termasuk ilmu yang mengalir manfaat pahalanya kepada pelakunya. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan yang terakhir, tidak panjang, saya rasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca sebuah tulisan seorang ustaz. Isinya bahwa tidaklah wajib, saya ulangi maaf, tidaklah wajib bagi wanita untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Bahkan jika suami pulang kerja dan membawa bahan makanan mentah, lalu istrinya sedang tidak mau memasak, maka suaminya lah yang harus menyediakan makanan atau masak untuk keluarganya. Apakah ini sahih? Mohon penjelasannya. Begini Ibu ya, ada kaidah-kaidah syar'i yang disebutkan secara umum itu dikembalikan kepada urf. Jadi perhatikan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita adalah pemimpin di rumah suami. Pertama, jadi dia mesti ngurusi rumah suami. Yang kedua, tadi bahwa
wal fasalihatu qanitatun ya hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Seorang wanita yang saleh adalah wanita yang taat kepada suaminya. Tentu setelah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini kaidahnya. Dan kalau suaminya menyuruh ibu memasak, maka ini hukumnya menjadi wajib. Kemudian yang ketiga, bahwa hal-hal seperti ini memang yang menafkahi istri, memberi makan, pakaian dan tempat adalah suami. Ini kewajiban suami. Memang sebagian menyatakan bahwa makanan ini dimaksud adalah makanan jadi. Jadi suami wajib memberikan makanan santap kepada istrinya. Tetapi hendaknya dikembalikan juga kepada urf. Kalau memang di suatu tempat, ya, memang perempuan itu memang seperti itu. Jadi masyarakat itu kebiasaannya memang perempuan tidak masak. Jadi laki-laki lah yang membawa makanan jadi, maka demikian berlaku. Tetapi kalau urufnya memang wanita itu yang memasak, maka itu kembali kepada urf. Ya, maka dalam hal ini juga wanita hendaknya juga wajib, ya, apalagi dia diperintah oleh suaminya, apalagi ini bagian memasak itu bagian dari ngurusi rumah, maka ini wallahu taala alam bisawab tetap. Jadi tidak bisa dikatakan tidak wajib secara mutlak. Itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat. Kalau setahu saya kebiasaan masyarakat kita, yang namanya wanita juga ada, hendaknya dia memasak. Tidak harus memasak, mungkin dia harus beli masakan jadi. Yang penting dia nyiapkan begitu di masyarakat kita. Wallahu taala alam bisawab. Ya, meskipun asalnya adalah laki-laki itu memberi makan, ya, dalam arti dia memberi makan siap santap. Tetapi kalau tidak, ya, kasih duitnya suruh belanja, maka dia hendaknya taat kepada suaminya. Jadi jangan telan mentah-mentah. Kemudian kalau begitu saya nggak mau masak. Pokoknya kewajiban kamu mas, nggak masak silahkan. Ya, ini sebuah kesalahan fatal dalam memahami. Ya, kadang-kadang kita terlalu saklek, tidak dikembalikan kepada banyak dalil dan banyak argumen yang lain. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi seperti selesai, terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan. Waktu kita sudah habis, tapi kita minta sedikit aja kesimpulan dari pertemuan kita pada siang hari ini. Baik, kesimpulannya pertama ibu-ibu, mari kita syukuri seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, menggunakannya semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Termasuk di antara nikmat waktu dan hidup tadi. Ibu bisa menggapai surga dengan amalan-amalan yang mudah, murah, meriah, ya, tanpa harus mengganggu amalan-amalannya. Di antara tadi menuntut ilmu syar'i, yang kedua menebarkan salam dari manapun kalau ketemu, iya, atau di mana saja ibu belanja ke pasar kemana, atau termasuk dari rumah, ya, setiap hari ngirim SMS salam misalnya. Yang ketiga tadi mendidik anak, khususnya anak wanita. Ibu, ini kewajiban ibu juga, ya, mendidik anak-anak yang hendaknya bersabar dan seterusnya, dengan sabar penuh kasih sayang dan seterusnya, membantu suaminya mendidik anaknya. Yang keempat membaca doa ketika taat kepada suami. Ini termasuk yang paling utama, karena kewajiban seorang istri paling utama sesudah kewajibannya kepada Allah dan Rasulnya adalah taat kepada suaminya. Ini tolong diperhatikan. Kewajiban paling utama seorang istri kepada suami, ya, adalah taat. Ini kewajiban paling utama sesudah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kelima adalah menjawab bacaan adzan dan berdoa sesudah adzan. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, ya. Wallahu taala a'lam bissawab.